Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Arianti, kuliah di Universitas Cokro Aminoto Palopo, mengambil jurusan Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan membahas salah satu jurnal dengan judul Faktor Risiko yang Mempengaruhi Gangguan Pendengaran pada Penerbangan Angkatan Laut di Puspenerbal Juanda Sidoarjo. Penulis Ahmad Mudib, Padoli, dan Muhammad Najib. Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Suekantio Jahja Lanuldal Juanda Sidoarjo. Program studi D3 Keperawatan Sutomo, Surabaya, Poltekkes Kemensos Surabaya. Yang pertama yaitu abstrak. Gangguan pendengaran merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat pajanan bising di tempat kerja. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan pendengaran, diantaranya yaitu usia, masa kerja, lama pajanan, dan penggunaan alat pelindung telinga. Puspenerbal Lanudal Juanda merupakan pusat penerbangan TNI Angkatan Laut, di mana penerbang TNI Angkatan Laut juga dapat terkena dampak dari bising mesin pesawat. Hasil peneliti menunjukkan beberapa penerbang mengalami gangguan pendengaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap gangguan pendengaran pada penerbang Angkatan Laut di Puspenerbal Juanda Sidoarjo. Subjek dalam penelitian adalah 30 penerbang TNI Angkatan Laut Sidoarjo. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Bising lingkungan kerja merupakan masalah utama pada kesehatan kerja di berbagai negara. Demikian pula kedirgantaraan pesawat udara dengan mesin berteknologi maju, baik untuk kepentingan sipil atau transportasi, maupun untuk kepentingan militer TNI Angkatan Laut, membawa risiko akibat paparan bising pesawat pada penerbang, khususnya penerbang pesawat militer, sesuai dengan tugasnya akan selalu terpapar oleh bising dengan intensitas yang relatif tinggi, dan dalam waktu yang cukup lama. Faktor risiko yang berpengaruh, derajat ketulian dapat terjadi dari intensitas bising frekuensi lama pejanan per hari, masa kerja, kepekaan individu, kumulatif tinggi, dan dalam waktu yang cukup lama. Di lingkungan Puspenerbal, pesawat sering digunakan dalam mendukung operasional tugas. TNI adalah pesawat rotary wings atau helikopter. Pesawat jenis rotary memiliki intensitas bising yang relatif tinggi dibandingkan dengan pesawat fixed wing. Selain itu memiliki getaran yang tinggi yang berpengaruh buruk terhadap pendengaran. Mengingat data gangguan pendengaran akibat bising pesawat helikopter pada penerbang TNI belum diketahui, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai gangguan pendengaran pada TNI Angkatan Laut di Puspenerbal. Kemudian yaitu bahan dan metode. Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerbang pesawat militer jenis helikopter dari Skuadron 400 di Puspenerbal Juanda Sidoarjo dengan target populasi 30 penerbang dengan besar sampel 30 penerbang yang dipilih. Pengumpulan data karakteristik demografis penerbang dan karakteristik terkait gangguan pendengaran menggunakan kuesioner, dan pengumpulan data variabel gangguan pendengaran dilakukan dengan pemeriksaan audiometri. Analisis data berdasarkan jumlah variabelnya dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat. Hasil dan pembahasan memperlihatkan berdasarkan kelompok usia penerbang, yaitu hampir seluruhnya 83,3% penerbang berusia kurang lebih 40 tahun, sebagian besar 63,3% memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, sebagian besar 66,7% bekerja dengan lama pajanan kurang lebih 8 jam per hari, dan seluruhnya penerbangan menggunakan APT dengan baik. Kemudian gangguan pendengaran. Hasil pemeriksaan audiometri terdapat para penerbang menunjukkan sebagian besar 70% normal dan sebagian kecil mengalami gangguan berat sebanyak 13,3%. Bisa dilihat tabelnya.
Kemudian gangguan pendengaran menurut usia. Hasil tabulasi silang faktor risiko usia dengan gangguan pendengaran pada penerbang TNI Angkatan Laut di Pus Penerbang Juanda Sidoarjo yang berusia kurang lebih 40 tahun sebanyak 10,0% mengalami gangguan pendengaran ringan, yaitu 6,7%. Penerbang mengalami gangguan pendengaran sedang. Sedangkan penerbang yang berusia lebih dari 40 tahun, 13,3% penerbang mengalami gangguan pendengaran berat. Gangguan pendengaran dan masa kerja. Hasil tabulasi silang gangguan pendengaran dengan faktor risiko masa kerja pada penerbang menunjukkan penerbang yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun, hampir seluruhnya 83,3% memiliki pendengaran normal dan tidak ada yang mengalami gangguan pendengaran sedang maupun berat. Sedangkan penerbang yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun sebagian kecil mengalami gangguan pendengaran dari ringan sampai berat. Kemudian gangguan pendengaran lama pajanan. Berdasarkan tabulasi silang gangguan pendengaran dengan faktor risiko lama pajanan pada penerbang TNI Angkatan Laut di Pus Penerbang Juanda Sidoarjo menunjukkan penerbang dengan lama pajanan kurang dari 8 jam hampir seluruhnya 91,3% memiliki pendengaran normal, sedangkan penerbang dengan lama pajanan lebih dari 8 jam mengalami gangguan pendengaran ringan sampai berat secara merata. Kemudian gangguan pendengaran dan penggunaan. Alat pelindung telinga APT hasil tabulasi silang menunjukkan seluruhnya penerbang memakai alat pelindung telinga dengan baik. Sebagian besar memiliki pendengaran normal dan sebagian kecil mengalami gangguan pendengaran dari ringan sampai berat. Tidak dapat dilakukan analisis hubungan antara pemakai APT dan kejadian penurunan pendengaran karena data bersifat homogen, yaitu seluruh penerbang selalu memakai alat pelindung telinga. Data yang homogen ini dapat terjadi karena memang benar penerbang selalu memakai APT, namun masih terdapat juga penerbang yang mengalami gangguan pendengaran. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor risiko gangguan pendengaran pada penerbang Angkatan Laut di Pus Penerbang Juanda Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebagian besar, 76% penerbang memiliki pendengaran normal dan sebagian kecil mengalami gangguan pendengaran ringan, sedang, dan berat. Sebagian besar penerbang, 83% penerbang berusia kurang lebih 40 tahun, masa kerja lebih dari 5 tahun, 63,3%. Lama pajanan bising kurang dari 8 jam per hari 66,7% dan seluruhnya menggunakan APT dengan baik. Gangguan pendengaran lebih terjadi pada penerbang berusia lebih dari 40 tahun, masa kerja kurang dari 5 tahun dan lama pajanan bising lebih dari 8 jam per hari. Berdasarkan hasil tersebut disarankan kepada Pus Penerbang untuk menggunakan APT secara konsisten dan benar, melakukan pengendalian terhadap kebisingan secara teknis, serta melakukan pemeriksaan audiometri secara berkala dan mengurangi jam terbang penerbangan. Terima kasih, itulah yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.